Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farawasti Malone, NIM 23704124, kelas D, semester 1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang 9 kriteria Hill dan ukuran-ukuran epidemiologi. 9 kriteria Hill juga dikenal sebagai kriteria Hill untuk kausalitas, dikemukakan oleh Sir Austin Bradford Hill, seorang epidemiologi Inggris pada tahun 1965. Latar belakang munculnya kriteria ini adalah kebutuhan untuk mengevaluasi bukti ilmiah dalam epidemiologi, khususnya untuk menentukan apakah suatu asosiasi antara paparan dan efek merupakan hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Ada 9 kriteria Hill, yaitu 1. Kekuatan asosiasi. Semakin kuat asosiasi antara faktor resiko dan penyakit, misalnya resiko relatif atau ratio yang tinggi, semakin besar kemungkinan hubungan kausal. Yang kedua, konsistensi. Jika hasil yang sama ditemukan dalam berbagai studi dan populasi yang berbeda, maka semakin mendukung hubungan kausal. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut bukan hanya kebetulan. Yang ketiga, spesifisitas. Jika faktor resiko hanya berhubungan dengan satu penyakit atau efek tertentu, maka semakin mendukung hubungan kausal. Namun, kriteria ini tidak mutlak, karena satu faktor resiko dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang keempat, temporalitas. Faktor resiko harus terjadi sebelum penyakit muncul untuk mendukung hubungan kausal. Ini merupakan kriteria yang paling penting, karena hubungan kausal harus memiliki urutan waktu yang benar. Yang kelima, gradien biologis. Jika terdapat hubungan dosis respons antara faktor resiko dan penyakit, misalnya semakin tinggi paparan, semakin tinggi resiko, maka semakin mendukung hubungan kausal. Yang keenam, plausibilitas biologis. Hubungan kausal harus masuk akal secara biologis dan sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang ada. Ini membantu memperkuat argumen kausalitas. Yang ketujuh, koherensi. Hubungan kausal harus selaras dengan fakta yang sudah diketahui tentang penyakit dan faktor resiko. Tidak boleh ada pertentangan dengan pengetahuan yang sudah mapan. Yang kedelapan, eksperimen. Jika intervensi yang memanipulasi faktor resiko dapat mencegah atau mengobati penyakit, maka semakin mendukung hubungan kausal. Studi eksperimental memberikan bukti yang kuat. Yang kesembilan, analogi. Jika hubungan kausal yang serupa ditemukan pada situasi atau penyakit yang mirip, maka semakin mendukung hubungan kausal. Analogi dapat membantu memperkuat argumen kausalitas. Ukuran-ukuran epidemiologi. Yang pertama, prevalensi. Prevalensi adalah jumlah kasus suatu penyakit atau kondisi yang ada pada suatu populasi pada waktu tertentu. Prevalensi dapat dihitung dengan membagi jumlah kasus yang ada dengan jumlah populasi. Prevalensi memberikan gambaran tentang besarnya masalah kesehatan di suatu populasi. Yang kedua, insiden. Insiden adalah jumlah kasus baru suatu penyakit atau kondisi yang terjadi dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Insiden dapat dihitung dengan membagi jumlah kasus baru dengan jumlah populasi yang berisiko. Insiden menggambarkan laju terjadinya kasus baru dalam suatu populasi. Yang ketiga, rasio kasus kontrol. Rasio kasus kontrol adalah perbandingan antara peluang terpapar pada kelompok kasus dengan peluang terpapar pada kelompok kontrol.
Rasio kasus kontrol digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi antara faktor risiko dan penyakit. 4. Resiko relatif. Resiko relatif adalah perbandingan antara insiden pada kelompok terpapar dengan insiden pada kelompok tidak terpapar. Resiko relatif digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi antara faktor risiko dan penyakit. Yang terakhir, atributan risiko pada populasi. Atribut risiko pada populasi adalah proporsi kasus penyakit dalam populasi yang dapat dihubungkan dengan faktor risiko tertentu. Ukuran ini menggambarkan dampak potensial dari intervensi untuk menghilangkan faktor risiko pada populasi. Ukuran-ukuran epidemiologi ini sangat penting dalam memahami distribusi dan determinan penyakit, serta mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.